Hi, my name is Brandon Weemhoff, and I am a primary 5 homeroom teacher at SPH. What I enjoy about ACSI is I feel like the things that I'm learning now I can directly apply into the classroom. So that's probably the most beneficial thing for me. Halo, nama saya Marji. Saya dari Springfield School Cibubur. Saya mengajar kelas toddler. Saya mengikuti CEC ini karena buat saya sangat penting buat pendidik Kristen untuk mendidik anak-anak bagaimana nilai-nilai kekristenan sendiri. Terima kasih. Hi, I'm Bagus from Papua Kasih. I'm very blessing with the CEC program from HCSI. The program is a big leap for the teachers. This is inspiring the way they teaching, the way they believe, and helping them to understand the futures, how become a teachers. Thank you for everything. This is such a blessing for us. Ya, selamat siang Bapak Ibu semua. Senang sekali bisa kembali lagi di sini di acara After Lunch CEC Alumni Series. Bapak Ibu, mari kita berdoa sebelum kita memulai acara kita. Mari kita berdoa. Bapak Ibu juga kami bersyukur untuk kesempatan sore hari ini kami boleh bersama-sama bergabung dalam acara After Lunch CEC Alumni Series yang keempat di hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 ini. Kami bersyukur untuk dua orang pembicara yang sudah bersama-sama dengan kami, Ibu Libertine Gea dan Ibu Novi Telaung Banua. Kami bersyukur untuk kedua rekan kami ini yang hari ini akan berbagi dengan kami semua. Kiranya Tuhan yang berikan hikmat, Tuhan yang berikan bijaksana, dan juga Tuhan berikan kepada setiap kami peserta yang ada di sini hati yang terbuka, telinga yang mau mendengar, sehingga kami boleh belajar, kami boleh mendapatkan sesuatu, kami boleh dikuatkan lewat materi-materi yang disampaikan. Berkati juga jaringan internet dan setiap perangkat yang kami gunakan, kiranya semuanya boleh berjalan dengan baik, boleh berfungsi dengan baik, sehingga kami boleh mengikuti acara ini dari awal sampai akhirnya dengan baik juga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan acara ini dari awal hingga akhirnya nanti hanya ke dalam tangan-Mu. Juru selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu semua, sebelumnya saya mau mengungkapkan beberapa hal. Saya mau bagikan rundown dulu, lalu juga ada beberapa pengumuman yang saya akan bagikan kepada Anda semua. Saya share screen dulu ya. Oke. Ya, yang pertama adalah
tentang ACSI. Saya dari daftar acara, dari daftar peserta yang saya lihat yang sudah masuk di kami, ada beberapa, saya mengetahui ada beberapa institusi yang mungkin saja belum pernah mengenal ACSI. Jadi acara ini After Lunch Series itu diadakan oleh ACSI Indonesia. Kalau ada yang tertarik apa sih ACSI Indonesia, belum pernah tahu apa itu ACSI Indonesia, bisa langsung masuk ke acsi.id. Itu adalah website resmi. Nah, kemudian tadi judul acaranya adalah After Lunch CEC Alumni Series. Apa sih CEC itu? Tadi juga ada video promonya kalau Bapak Ibu sempat masuk dan sudah nonton ya. CEC itu adalah Christian Educator Certification. Ya, sertifikasi untuk para pendidik. Dan ada jalur untuk guru dan ada juga jalur untuk kepala sekolah. Selesai dari CEC itu juga masih bisa lanjut kalau mau ambil S2, mau di Australia atau mau di Bandung, kami ada. Silakan. Nanti kalau yang ingin tahu lebih lengkap bisa masuk ke acsi.id, pilih programs, lalu pilih certification, lalu masuk ke CEC. Anda bisa baca semuanya di situ informasi tentang CEC. Nah, lalu bagian ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah Kairos Store. Nah, ini sekarang semuanya zaman online. Kami juga mengikuti perkembangan zaman. Tapi kalau tidak, kami dibilang zaman. Jadi kami nggak mau. Kami punya online store buku-buku kami. Buku-buku kami ini cukup unik karena bukunya tidak diterbitkan oleh penerbit lain. Walaupun memang kami tahu ada beberapa buku kami yang berbahasa Inggris itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh beberapa penerbit. Tapi nggak masalah, artinya mereka membantu kami untuk bisa membuat buku-buku ini lebih terjangkau gitu ya. Kalau Anda ingin melihat buku-buku kami, bisa masuk ke website kami acsi.id/Kairos. Selanjutnya ini adalah rangkaian acara kita hari ini. Sekarang kita ada di pembukaan dan pengumuman. Lalu setelah itu kita akan masuk ke sesi Hope, a Lesson from Job. Kita akan belajar dari Ibu Libertine Gea, MPDK. Beliau ini adalah guru di Sekolah Kristen Gloria dan juga dosen di STT Excelsius. Lalu pembicara kita yang kedua adalah Ibu Novi Kristiani Teluambuana, STH. Beliau ini adalah pengajar dari atau guru dari SDH Dagod Jakarta. Dua-duanya tentu saja adalah alumni program CEC yang hari ini saya undang, ya. Nah, pemaparan sesi nanti kira-kira selama 50 menit oleh kedua narasumber kita. Kemudian setelah itu ada buku review. Tadi saya sempat sebutkan buku. Nah, ini buku review ini nanti ada tim dari publishing kami yang akan menjelaskan atau yang akan menunjukkan buku-buku yang kira-kira ada kaitannya dengan topik kita hari ini. Nanti waktunya setelah book review, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Di sana Anda boleh tanya apa saja, mulai dari pemaparan materi, mau tanya buku boleh, mau tanya program juga boleh. Ya, tapi saya akan tetap usahakan untuk kita fokus ke pertanyaan tentang materi dulu. Semua pertanyaan bisa dituliskan nanti di chat Zoom ya. Kita manfaatkan fasilitas chatnya Zoom. Nah, terus nanti yang terakhir, bagian terakhir adalah foto, undian door prize, dan penutup. Jadi pastikan Anda tidak pergi dulu atau tidak leave dulu karena door prize-nya memang waktu terakhir nanti ya, baru kita undi. Satu orang beruntung akan dipilih hari ini. Oke. Nah, sekarang saya mau menyambut dulu nih peserta-peserta kita yang sudah bergabung di acara After ini. Pertama ada dari sekolah dan yayasan Kristen Gloria Surabaya. Lalu ada dari SMP SMA Advent Purwodadi. Ada dari sekolah Filia Sofia Pekanbaru. Ini cukup banyak yang hadir nih dari Filia Sofia Pekanbaru. Kemudian ada dari Sekolah Perkumpulan Mandiri Jakarta. Ada dari Institut Agama dan Keagamaan Oikumene Indonesia Timur dari Ambon. Wah, ini memang enaknya kalau sesi online ya. Jadi mau dari mana saja itu bisa karena semuanya hanya modalnya internet gitu dan kemauan pasti tentu saja. Berikutnya ada dari STT IKAT Jakarta, kemudian ada dari Sekolah Dian Harapan Makassar, ada Sekolah Lentera Harapan Kupang dan Koja Jakarta, kemudian ada dari Sekolah Terang Nusantara Bandung, ada dari PAUD TK SMP Kristen Benih Harapan Jember, dan yang terakhir ada dari STTII Surabaya. Nah, Bapak Ibu, jadi kalau mungkin ada yang baru pertama kali bergabung dengan acara After Lunch ini, saya mau kasih tahu bahwa After Lunch ini sebenarnya berseri dengan topik-topik yang tidak bersambung sebetulnya satu sama lain, tapi kami punya serial banyak. Nah, hari ini adalah seri yang keempat dari After Lunch. Bulan depan kita akan punya seri yang kelima, gitu ya.
Hari ini topiknya sudah Bible, nanti bulan depan kita akan bicara tentang redefining engagement di dalam kelas, in the classroom. Mendefinisikan ulang interaksi di dalam kelas. Nah, tanggalnya sudah ada, 23 Maret 2021, jamnya tetap sama, jam 2 sampai jam 4 siang. Masih belum lengkap brosurnya, tapi ini dulu yang akan saya sampaikan. Paling tidak Bapak Ibu semua bisa simpan dulu tanggalnya, tanggal 23 Maret 2021. Redefining engagement in the classroom. Lalu untuk berikutnya ada 25 Mei, 27 Juli, dan 21 September. Itu adalah jadwal-jadwal after lunch kita di tahun 2021 ini. Nah, kemudian berikutnya kami juga membuka pendaftaran untuk CEC. Sudah cycle ke-16 di tahun 2021 ini. Ada 4 modul yang ditawarkan, ini semuanya adalah modul teacher, modul untuk para guru, human development, models of teaching, evaluation of learning, dan teaching exceptional learners. Kalau ada yang tertarik nanti bisa hubungin saya. Kelasnya sementara ini diadakan secara online karena kita juga belum dimungkinkan untuk bisa tatap muka. Jadi kelas-kelas ini diadakan online. Kalau Anda tertarik, Anda mau, silakan hubungi saya. Mau ikut langsung 4 boleh, mau ambil satuan juga boleh. Oke, saya rasa saya sudah selesai waktu saya berbicara. Ya, mungkin untuk menghemat waktu saya langsung saja ya, saya berikan kepada pembicara pertama dulu. Kita punya Miss di sini. Saya spotlight dulu untuk semua orang. Ya, silakan Miss Dia. Ya, terima kasih Miss Erlita untuk kesempatannya. Terima kasih untuk CEC yang sudah memberikan waktu. Salam kenal dari saya. Kalau tadi sudah diperkenalkan nama saya, Libertine Gia, jadi saya tidak mengulang lagi. Senang bertemu dengan rekan-rekan semua, walaupun hanya lewat di dunia maya ya. Jadi hari ini kita saling belajar bersama. Saya tidak merasa bisa. Kenapa? Karena saya juga masih dalam tahap awal untuk terus belajar. Jadi nanti kiranya sesi ini kita bisa saling belajar, saling memberikan masukan, misalnya ada yang kurang pas, kami sangat senang jika ada nanti dari Bapak Ibu semuanya. Materi kita hari ini tentang pengharapan ya, hope yang diberikan oleh CEC. Miss Erlita, bagaimana suara saya? Apakah lancar? Lancar, Miss. Oke, puji Tuhan. Ya, saya langsung saja memulai supaya kita tidak buang-buang waktu. Jadi saya, ya. Kalau kita berbicara tentang hope itu pasti setiap kita kan sudah mengerti ya. Tapi mungkin di antara kita, mungkin di antara Bapak Ibu atau termasuk saya pun itu kita hanya keseringan mendengar tapi kita tidak mengerti apa sih yang sebenarnya yang dimaksud dengan harapan. Nah, untuk itu saya mau memberikan pengertian ya menurut KBBI dulu tentang apa sih itu harapan. Supaya kita ini bisa lebih paham, bisa lebih mengerti, dan kelak nanti setelah kita mendengar ini, kita punya harapan yang pasti. Ya, jadi Bapak Ibu, saya memberikan satu pengertian berdasarkan dari KBBI, bahwa harapan itu adalah sebuah bentuk dasar dari kepercayaan. Nah, kepercayaan itu timbulnya dari siapa? Dari diri kita sendiri. Nah, jadi harapan itu adalah sebuah kepercayaan akan sesuatu yang diinginkan dan didapatkan atau suatu kejadian akan berbuah kebaikan di waktu yang akan datang. Nah, pada umumnya harapan itu berbentuk abstrak, tidak tampak. Tetapi diyakini, bahkan terkadang dibatin dan dijadikan sugesti agar terwujud. Artinya apa, Bapak Ibu? Setiap kita pasti punya pengharapan. Kalau kita tidak punya pengharapan, itu tidak mungkin. Kecuali kalau kita sudah tutup mata, sudah tutup usia, sudah pasti kita tidak punya harapan.
Harapan itu tidak harus dalam bentuk yang wow, super wow, atau agenda yang pokoknya ini targetnya seperti ini, enggak. Tapi harapan itu mulai dari hal-hal kecil. Misalnya, ya, saya ini berat badannya, saya ya gemuk sekali. Oh, harapan saya semoga nanti bulan depan saya bisa turun. Itu satu harapan. Nah, tapi terkadang harapan itu kita bisa menjalankannya, kadang juga tidak bisa dijalankan. Kenapa? Karena dengan berjalannya waktu pasti ada aja yang menghambat, ya. Nah, tapi setiap kita itu wajib punya harapan. Wajib punya harapan. Jadi tema kita hari ini adalah harapan, ya. Nah, dengan pengertian bahwa harapan itu adalah sebuah kepercayaan yang timbul dari diri kita sendiri dan itu akan menghasilkan buah yang baik ke depan, maka kita akan memulai harapan itu apalagi ini di awal tahun. Nah, sebelum saya masuk lebih dalam materinya, saya ingin sharingkan atau saya ingin mau bertanya kepada rekan-rekan. Kira-kira Bapak Ibu ya punya harapan apa sih di tahun 2021 ini? Mungkin ada yang bisa mewakili dari peserta. Kira-kira harapan apa sih di tahun 2021 ini yang sudah direncanakan di awal tahun? Adakah yang bersedia? Salah satu mungkin? Atau mungkin kita tidak punya harapan di tahun ini, sudahlah pasrah saja ya. Ya, pokoknya dengan berjalannya waktu ya sudahlah, pokoknya saya hidup sampai hari ini sudah bersyukur. Benar Bapak Ibu, tapi kita juga wajib punya harapan ya. Kita wajib punya agenda untuk ke depan. Nah, beberapa mungkin mewakili dari setiap kita. Itu ada harapan-harapan yang saya agendakan. Berdasarkan dari pikiran saya ya, dari harapan saya. Nah, itu ada beberapa harapan yang sudah saya patok di tahun ini, bahkan di tahun yang akan datang. Tapi yang lebih mendekat adalah tahun ini yang sedang kita jalani ya. Nah, harapan itu yang pertama adalah kesehatan. Benar Bapak Ibu? Pasti punya harapan kan supaya tetap sehat. Ya kan? Nah, kemudian harapan selanjutnya adalah kerjaan yang tetap. Kenapa? Kenapa saya kasih di poin yang kedua? Karena di masa pandemi ada banyak ya karyawan itu yang sudah di PHK. Ada banyak itu kantor perusahaan itu ditutup. Bahkan kalau dulu awal-awal pandemi itu kalau saya dengar berita itu branded itu menutup perusahaannya karena dia merasa nggak kuat, nggak mampu membayar. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita? Kalau misalnya kita di pekerjaan ini, aduh, ya apa ya nasib kita? Nah, itu harapan kita di tahun ini. Kemudian yang ketiga, bagi yang belum menikah misalnya, wah harapan saya di tahun 2021 ini, saya akan segera menikah. Atau mungkin bagi yang masih jomblo misalnya saya akan segera mencari pasangan hidup. Ya. Tapi bagi yang sudah menikah jangan sampai punya harapan untuk cerai loh ya. Nah, itu harapan yang ketiga. Tentunya ini tentang keluarga. Kalau tadi diri kita sendiri, kemudian tentang pekerjaan, sekarang ini tentang mulai memikirkan keluarga. Nah, yang keempat, wah, saya punya harapan. Apa sih yang saya dapatkan setelah saya bekerja, keluarga sudah ada misalnya, oh saya pengen punya mobil, boleh, nggak apa-apa. Bukan karena kita punya ambisi yang terlalu tinggi, tidak. Semua orang boleh punya angan-angan, tapi kita harus sesuaikan dengan kemampuan sih diri sendiri ya. Kemudian yang kelima misalnya, oh saya kepengen punya rumah, ini bagi yang belum punya. Tapi bagi yang sudah punya, kalau misalnya mau nambah, boleh-boleh saja. Ini namanya juga harapan. Harapan itu enaknya ya Bapak Ibu, itu gratis loh. Gratis. Jadi tidak ada bayarannya, tidak ada pajaknya, tidak ada tuntutan, tapi wajib punya harapan ya.
Nah, kalau seperti ini saya rasa mungkin sudah mewakili dari pikiran Bapak Ibu ya. Atau mungkin ada yang tidak terlintas di pikiran saya, ada yang kurang nanti boleh ditambahkan kira-kira oh saya Bu Gia saya punya harapan ini boleh. Dan kalau bisa harapan kita itu kita bawakan di dalam doa. Nah, selain harapan, pasti di balik harapan itu ada sesuatu hal yang tidak kita inginkan di tahun ini. Benar nggak ya? Kalau saya secara pribadi, ada hal yang tidak saya inginkan. Yang pertama, yaitu kalau tadi kesehatan, yang tidak saya inginkan atau tidak saya harapkan itu adalah kematian. Meskipun nantinya kita ini pasti akan mati. Tapi secara pribadi ya, namanya kita manusia ini saya belum siap Tuhan. Ya, padahal Tuhan itu nggak bilang kamu siap tidak siap ya kalau sudah waktunya kamu harus siap. Tapi kita ini manusia istilahnya kayak saya masih kepengen bersama dengan suami, bersama dengan istri, bersama dengan anak-anak, bersama dengan keluarga. Ya, setiap kita pasti tidak menginginkan itu secepatnya. Kemudian kalau tadi kita punya pekerjaan yang tetap, kita tidak menginginkan itu di PHK. Semua orang pasti tidak mau, ya. Kemudian cerai. Karena tadi saya membahas tentang keluarga, ya. Atau misalnya mobil, kita punya target mobil. Nah, kebalikannya mungkin mobilnya karena pandemi ini akhirnya ditarik sama leasing, ya. Rumahnya mungkin ambruk kalau kita lihat itu di beberapa media itu ada rumahnya kena banjir, ada yang terbawa arus banjir, ada yang kena longsor, itu wah itu sesuatu yang tidak diharapkan. Bahkan kita minta kepada Tuhan, Tuhan jangan sampai terjadi. Ya. Nah, itu sesuatu yang tidak kita inginkan. Benar nggak sih? Pasti. Pasti setiap kita. Kalau yang tidak kita harapkan pasti tidak akan. Kalau kita misalnya ya Tuhan ini kok seperti ini ya, dunia sekarang kok semakin membahayakan ya, semakin serem. Nah, apa sih yang kita lakukan dengan harapan-harapan itu? Kalau kita tadi sudah menguraikan ini harapan saya Tuhan, ini harapan saya, ini harapan saya. Ini yang saya tidak mau, ya. Yang kita lakukan bukan hanya sekedar memberikan target, memberikan harapan, menguraikan, tapi kita berdoa. Kita berdoa. Kenapa? Di dalam menjalani harapan itu bukan sesuatu hal yang gampang. Meskipun saya bilang tadi itu sebebas-bebasnya kita punya harapan, tapi menjalaninya itu butuh proses yang luar biasa. Nah, untuk itu kita harus belajar. Belajar dari realitas saat ini. Kalau saya bertanya, Bapak Ibu kalau tadi punya harapan seperti itu, sekarang realitanya, ya, realitanya ini bagaimana? Yang mana yang lebih mendominasi kehidupan kita yang terjadi di kondisi kita saat ini? Apakah kebahagiaan yang kita dapatkan atau malah penderitaan yang semakin bertubi-tubi tidak pernah habis? Nah, saya tidak bisa memberikan nilai, saya tidak bisa memastikan. Kenapa? Karena setiap kita punya porsi yang berbeda-beda. Mungkin kalau sekarang ini saya bilang bahwa hidup saya bahagia, ya. Tapi belum tentu bagi orang itu sudah bahagia. Nah, jadi setiap kita yang menilai realita kita saat ini dengan harapan yang kita bahas hari ini, yang kita alami di posisi kita sekarang lebih mendominasi mana? Kebahagiaan atau penderitaan? Mendengar kata-kata penderitaan itu sesuatu yang nggak enak ya. Kok kayak apa sengsara banget ya. Tapi mungkin kalau diperhalus pergumulan hidup ya. Apalagi kita sebagai orang Kristen itu kita lebih memperhalus ini pergumulan hidup, beban berat ya. Nah, jadi realitanya kita yang tahu Bapak Ibu. Untuk itu ya, nah kita sudah membahas, saya sudah memberikan gambaran tentang pengharapan tadi. Saya memberikan satu kisah yang sudah familiar banget. Sudah dari kecil, dari sekolah minggu, kemudian persekutuan keluarga, doa keluarga, kemudian di gereja-gereja, dimanapun itu. Tidak pernah terlepas berita atau cerita yang namanya Ayub. Ya. Nah, kalau kita tahu kisah Ayub,
pasti sudah familiar dengan kata-kata penderitaan dan kesalehan. Ya. Nah, ada dua hal yang terjadi di dalam kehidupannya Ayub. Ada dua hal. Yang pertama, dia mengalami penderitaan. Kemudian yang terjadi di dalam kehidupannya adalah kesalehan atau ketaatan. Nah, kita belajar bersama tentang bagaimana perjalanan hidup Ayub ini dengan dua kisah yang dia alami di waktu yang bersamaan. Kita lihat secara bersama-sama bagaimana sih kehidupan Ayub. Nah, tapi sebelumnya saya ingin bertanya dulu. Ya, kenapa sih orang saleh itu menderita? Nah, ini pertanyaan yang susah untuk dijawab, tapi sering terjadi di dalam kehidupan kita. Kenapa sih orang benar itu menderita? Pernah itu salah satu dari teman saya, ya, teman saya itu dia bilang gini, saya ini sudah berdoa, saya ini sudah memuji Tuhan, karena background saya ini dulu Muslim, ya. Saya sudah mengikut Tuhan Yesus bertahun-tahun. Kok malah hidup saya jauh lebih menderita? Wah, ini saya bingung ya menjelaskan. Kenapa? Karena saya juga bukan Tuhan. Saya tidak tahu. Saya ya apa? Cuma mendengar. Pertanyaannya itu simple, tapi susah untuk dijawab. Kenapa? Karena kenapa orang saleh itu menderita? Kenapa orang benar itu menderita? Kenapa orang yang mengikut Tuhan itu menderita? Mungkin termasuk kita bertanya, Tuhan, saya ini sudah setiap hari 3 kali berdoa, bahkan mungkin sampai 5 kali sehari kita berdoa. Tapi ya, kok dompet saya itu enggak penuh-penuh? Kenapa ya kok susah sekali mencari pekerjaan? Kenapa Tuhan kok susah mencari pasangan hidup? Kenapa Tuhan kok susah-susah dan susah sepanjang hidup? Ya, itu pertanyaan yang sering terlontar di pikiran, bahkan keluar di bibirnya kita. Nah, ternyata saya menemukan jawabannya, Bapak Ibu, melalui dari kisahnya Ayub. Kira-kira jawaban apa yang kita dapatkan? Ya, beberapa alasan kenapa penderitaan Ayub itu terjadi. Ya, ini semakin seru. Mungkin kita hanya sepintas mendengar kesalehan dan penderitaan. Tapi ternyata saya juga baru belajar, baru tahu, baru menyadari, dan terjawablah pertanyaan-pertanyaan kita yang saat ini sedang mengalami pergumulan hidup. Ada beberapa alasan itu kenapa penderitaan Ayub itu di dalam Alkitab. Yang pertama menurut iblis, ya. Yang pertama menurut iblis. Menurut iblis, kemudian menurut teman-temannya Ayub maksudnya, kemudian menurut Ayub sendiri. Jadi masing-masing 3 kelompok ini mereka punya pengertian sendiri tentang penderitaan itu. Ya. Tapi objeknya cuma satu, yaitu Ayub. Nah, menurut iblis, bahwa penderitaan itu adalah alat untuk menjauhkan kita dengan Tuhan. Atau cara iblis itu memisahkan orang percaya dari Tuhan. Nah, ini simple ya. Itu kita bisa lihat di dalam Ayub pasal 1 ayatnya yang ke-9 sampai ke-11. Saya tidak membacakannya kepada kita, Bapak Ibu boleh membacakan sendiri. Kenapa? Karena durasinya singkat ya. Itu di dalam Ayub itu dikatakan bahwa menurut iblis tujuannya dia membuat hidup Ayub itu menderita supaya Ayub itu jauh dari Tuhan. Dia memisahkan Ayub itu dari Tuhan. Nah, itu. Kemudian alasannya apa sih? Itu tadi, supaya Ayub itu jauh dari Tuhan. Nah, kalau Ayub jauh dari Tuhan, alasan yang kedua dari si iblis ini adalah kalau Ayub jauh dari Tuhan, maka Allah akan berhenti memberkati Ayub. Ya, Allah akan berhenti memberkati Ayub. Itu pikirannya si iblis. Berarti kalau misalnya posisi saya sekarang Ayub, berarti kalau saya sudah jauh dari Tuhan, ya, saya tidak mau menyembah Tuhan, ya, berarti Tuhan itu tidak akan memberkati saya lagi. Itu di pikiran iblis. Kemudian, sudah pasti penderitaan yang dibuat oleh iblis itu akan membuat kita atau terpisah dari
Tuhan. Itu di pikirannya, ya. Itu menurut iblis. Kemudian menurut teman-temannya Ayub, kalau di situ kan ada kisah temannya Ayub ya. Nah, menurut teman-temannya Ayub ini, mereka mengartikan bahwa penderitaan itu adalah sebagai hukuman dari dosa. Dan orang menderita karena kesalahan yang diperbuatnya. Wah, ini sudah jauh beda ya pengertian dari si iblis sama temannya Ayub. Kalau tadi si iblis tujuannya hanya untuk memisahkan kita dan kemudian Tuhan tidak mau memberkati kita lagi. Kalau si temannya Ayub beda. Justru Ayub mengalami satu penderitaan itu karena Ayub pernah melakukan sebuah dosa. Kenapa hal itu terjadi? Karena memang tradisi di sana, di ajaran di gereja-gereja di sana itu selalu menekankan bahwa orang baik diberkati Tuhan dan orang jahat akan dihukum. Nah, sehingga teman-temannya Ayub ini berpikir bahwa ketika Ayub mengalami satu penderitaan itu, ya itu karena upah dari dosa yang dia lakukan. Ternyata salah. Kenapa? Karena di dalam Alkitab sendiri, di dalam Ayub itu dikatakan di pasal 1 ayat 8, kemudian di pasal 42 ayat 7, justru Tuhan itu malah memuji. Ya, dia mengatakan bahwa Ayub itu tidak salah. Ya, justru dia itu saleh, dia itu taat. Nah, ini ya kita bisa menemukan bahwa Ayub itu benar nggak sih dia orang berdosa? Dan yang ketiga, ini orangnya sendiri yang mengalami. Nah, mungkin kalau di posisi kita, menurut kita atau menurut Ayub yang sedang mengalami satu penderitaan yang luar biasa. Saya tidak menceritakan apa sih yang dia rasakan. Pastinya kita sudah tahu dia kehilangan anak, dia kehilangan harta, kemudian istrinya menyuruh untuk mengutuki Allahnya dan lain sebagainya. Itu rentetan dari masalah yang dia hadapi ya. Nah, yang saya uraikan di sini adalah menurut Ayub sendiri. Dia mengartikan ya bahwa penderitaan itu datangnya atas seizin Tuhan atau seizin Allah ya. Itu terdapat di dalam Ayub pasal 1 ayatnya yang ke-21 atau ayat yang kedua, ayat yang ke-10 pasal 2 ayat 10. Dia mengatakan bahwa bukan hanya yang baik saja itu datang dari Allah, tetapi juga yang buruk ya. Yang buruk maksudnya bukan sengaja Tuhan itu membuat kita hidup buruk, tapi Tuhan itu mengizinkan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, itu yang harus kita pahami dulu. Bahwa setiap pergumulan, beban, berat hidup yang kita alami itu atas seizin Tuhan. Nah, yang kedua, yaitu kehidupan manusia adalah suatu pergumulan. Ya, Ayub itu mengungkapkan keputusasaannya menghadapi pergumulan hidupnya. Dan dia mengatakan kalau bisa secepatnya mati, Tuhan cabut saja nyawaku. Itu ada di dalam pasal 7 ayatnya yang ke-15. Ya. Dia merasa bahwa penderitaan itu adalah sebuah pergumulan. Adalah sebuah beban yang harus dilewati. Dan yang ketiga, bahwa dia memahami penderitaan itu adalah ada maksud Tuhan di balik sesuatu yang dialaminya. Di mana Allah akan menolong dan membebaskan manusia dari penderitaannya. Nah, pemikirannya ini diungkapkan di dalam pasal yang ke-19, ayat 25-27. Dan pada akhirnya Allah itu sendiri akan bangkit dan menolong kita dari kesengsaraan itu. Jadi, menurut Ayub, penderitaan yang dia alami itu karena seizin Tuhan. Yang kedua itu adalah pergumulan hidupnya, dan yang ketiga dia meyakini bahwa penderitaan yang dia alami Tuhan turut berkarya, ya, Tuhan turut bekerja dan akan menolongnya. Nah, Bapak Ibu, penderitaan dan Allah. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau Tuhan mengizinkan itu ada penderitaan, di mana Allahnya? Itu pasti ada pertanyaan seperti itu, ya. Nah, ini saya jawab. Penderitaan Tuhan itu bukan penyebab penderitaan manusia. Itu yang harus kita ingat dulu. Jadi bukan Tuhan yang menyebabkan kita itu menderita. Ini kalau
manusia tidak teliti itu bisa menyalahartikan bahwa dan akhirnya menyalahkan Tuhan ini sebabnya. Kalau kau baik, kalau Tuhan itu luar biasa, kenapa hidup saya semakin menderita? Nah, ini terjawab bahwa bukan Tuhan penyebab kita itu punya pergumulan. Tapi Tuhan itu mengizinkan pergumulan itu kita alami. Ya. Kemudian yang kedua, ada maksud Tuhan dalam penderitaan manusia. Kalau kita melihat di pasal yang akhir-akhir itu 38 sampai 39 itu, Tuhan bertanya kepada Ayub tentang apa yang dipikirkan Ayub. Dapatkah dia memahami rancangan Tuhan? Ayub juga manusia yang saleh sebelum mengalami masa kesusahan. Namun kesalehannya masih perlu dimurnikan. Nah, ini ya Bapak Ibu, jadi perlu apa ya istilahnya, perlu kita garis bawahi bahwa Tuhan itu mengizinkan kita mengalami penderitaan itu adalah memurnikan kesalehan kita. Ya. Perjumpaan kita secara pribadi dengan Tuhan itu seperti apa? Dan dia menyadari posisinya di hadapan Allah dan dia merendahkan diri di hadapan Tuhan, ya. Nah, ini poin yang paling terpenting di dalam penderitaan yang dialami oleh Ayub sendiri, ya. Jadi ini imannya dimurnikan, hidupnya, kesalehannya, ketaatannya itu dimurnikan oleh Tuhan. Kalau kita melihat emas ya, emas itu kalau dengar-dengar, tidak pernah ikut sih bagaimana membuat emas ya. Tapi kalau mendengar, mendapatkan emas yang bagus itu luar biasa. Prosesnya ya, itu benar-benar dimurnikan. Supaya menghasilkan emas yang benar-benar luar biasa ya. Nah, sama halnya dengan kehidupan kita. Kita harus melewati penderitaan itu supaya kita benar-benar dimurnikan oleh Tuhan. Dan yang pastinya kita juga harus belajar dan terus menjadi orang yang rendah hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita melawan dengan Tuhan karena masalah yang kita alami. Kita, pokoknya kalau Tuhan luar biasa, mana kuasamu Tuhan? Nah, itu kan seakan-akan kita menantang ya. Kita menantang kuasa Tuhan. Nah, itu penderitaan dan Allah sendiri. Oke, selanjutnya sekarang dengan adanya pembahasan tentang apa yang dialami Ayub dengan pengharapan kita tadi, saya memberikan satu aplikasi dan kesimpulan kepada kita semua. Yang pertama, bahwa penderitaan itu terjadi untuk menguji iman. Ya, penderitaan itu untuk menguji iman kita, Bapak Ibu, untuk memurnikan setiap iman kita. Apakah benar-benar teguh enggak? Apakah benar-benar kuat enggak? Ya. Kemudian yang kedua, penderitaan itu menunjukkan kelayakan kita menerima berkat yang besar dari Allah. Nah, ini poin kedua yang paling penting. Kenapa? Jangankan Tuhan yang istilahnya melihat kita. Kalau kita di interview ya, kita melamar pekerjaan ya, kita melamar pekerjaan. Kemudian mungkin bagian HRD atau dari mana atasan kita itu melihat dulu, apakah kita layak nggak sih? Kalau layak, kira-kira dia menunjukkan kinerja yang kayak gimana? Nah, seperti itu. Kemudian kita sudah menunjukkan kinerja, menurut atasan kita ini sudah bagus. Lalu setelah itu, dia ada tingkatan lagi. Derajatnya dinaikkan, posisinya, jabatannya dinaikkan. Nah, itu kita dilihat lagi. Apakah kita layak nggak sih? Kalau misalnya dia dikasihkan porsi yang besar, kira-kira dia bisa nggak, mampu nggak? Nah, itu seperti itu kurang lebih Tuhan itu menunjukkan, memberikan penderitaan itu, melihat kita layak nggak sih menerima berkat yang besar dari Allah. Nah, untuk pastinya kapan, kalau ada yang bertanya, kalau begitu Bu Gea, kapan kita terima itu? Saya sudah menderita dari kecil sampai sekarang, tapi kok saya nggak menerima? Kalau itu saya nggak bisa jawab. Kenapa? Karena yang tahu itu dan urusannya Tuhan. Berkat setiap hari itu urusannya Tuhan, ya. Saya tidak bisa menjawab untuk saat ini. Nah, kemudian yang ketiga, penderitaan itu menjadikan kita lebih dekat dengan Tuhan.
bukan membuat kita jauh dari Tuhan. Kalau saya melihat masih ada orang Kristen, dia juga percaya Tuhan, dia juga lari ke dukun, ya. Kenapa? Karena bagi dia pernah ada orang yang sharing ke saya, aku percaya Tuhan, tapi aku juga melihat manusia dan doanya itu benar-benar terjadi. Jadi saya harus percaya dua-duanya. Enggak bisa. Kenapa? Karena yang kita percaya hanya satu adalah Tuhan. Ya. Jadi biarlah masalah itu membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, bukan menjauhkan kita dengan Tuhan. Bagaimana cara kita itu mendekatkan diri kepada Tuhan? Banyak cara yang kita lakukan dan bukan menantang Allah. Ya. Kemudian yang keempat, yaitu penderitaan itu menjadikan kita kuat di dalam Tuhan. Jadi sama halnya ketika ada pohon, kalau pohon itu dia tumbuh di tanah yang bagus, begitu ada angin dari kiri, kanan, depan, belakang, kalau dia punya akar yang kuat, lebih dalam lagi, otomatis dia tidak akan goyah, ya. Dia tidak akan jatuh. Sama halnya dengan kita. Kalau kita punya akar yang kuat di dalam Tuhan, apapun goncangan dari kiri kanan, depan belakang, apalagi di masa pandemi ini, saya percaya kita semakin kuat di dalam Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Ya. Nah, saya membagikan satu firman Tuhan buat kita sebagai kekuatan kita, dan termasuk saya di masa pandemi ini tidak gampang menjalani hari-hari. Mungkin di dalam keluarga kita kan ada misalnya mungkin suami, istri, anak kita tidak bisa bekerja. Pengeluaran kita itu tidak pernah kekurangan, malah kelebihan tiap bulan. Tapi pemasukan kita malah berkurang. Nah, ini satu pergumulan yang berat. Tapi saya mau membagikan satu firman Tuhan buat kita hari ini. Ya. Yang terambil di dalam Yesaya pasalnya yang ke-41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nah, kata terakhir ini, ya, kata terakhir ini Bapak Ibu yang perlu kita garis bawahi, kemenangan ini ya, dan menyertai engkau. Jadi ini kalau Tuhan sudah berjanji, tidak pernah ingkar janji. Jadi kita harus percaya dan kita harus yakini bahwa Tuhan akan menyertai kita dan kita akan mendapat satu kemenangan. Kenapa? Karena Tuhan kita itu membawa kita di dalam hal yang jauh lebih besar. Ya. Jadi untuk materi hari ini tentang pengharapan, tentang penderitaan, cukup sampai di sini. Kenapa? Karena saya tidak membahas tentang kesalehan, tentang ketaatan, tentang upah yang didapat, karena nanti itu bagian dari rekan saya yang satunya. Jadi untuk penderitaan hari ini, kiranya kita semakin dikuatkan oleh Tuhan untuk menjalani masa-masa sulit di masa pandemi ini. Bukan menjauhkan kita dari Tuhan, tapi penderitaan justru membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan akan memberikan kita hadiah yang lebih besar untuk ke depan. Oke, terima kasih. Saya akan teruskan ke rekan saya, mungkin Miss Erlita dulu atau bagaimana? Ya, saya stop sharing dulu ya, Miss ya, punyanya Miss Gia. Ya, terima kasih Miss Gia untuk pemaparannya, Bapak Ibu. Kalau Anda sudah punya pertanyaan, oh ya, saya mau memastikan mic saya nyala. Daripada saya udah ngomong panjang, ternyata mic-nya belum nyala. Ya, kalau Bapak Ibu sudah ada pertanyaan, silahkan bisa langsung dituliskan di chat grup, di chat Zoom. Jadi nanti saya akan keep, saya akan bacakan nanti kalau sudah waktunya tanya jawab. Tapi boleh dituliskan dari sekarang, siapa tahu sudah terpikir nih idenya untuk bertanya apa, gitu ya. Nah, sambil menunggu ada pertanyaan yang lain, kita lanjut ya. Kita lanjut, saya akan spotlight. Miss Novi ya. Miss Gia, saya remove dulu spotlight-nya. Silakan Miss Novi. Halo, selamat siang Bapak Ibu. Semoga di rumah tetap sehat ya. Saya berharap
hari ini apa yang kita dapat, apa yang kita dengar boleh menjadi berkat buat kita semua. Saya akan mulai dengan melanjutkan pemaparan dari Miss Gia tadi. Oke. Ya, oke. Topiknya masih tetap sama tentang hope. Kita belajar dari hope. Tadi Miss Gia menjelaskan dari sudut filosofi ya tentunya, dan dia banyak menjelaskan ke kita bagaimana sih kita memandang penderitaan itu. Nah, saya lanjutkan ke yang praktis-praktis saja. Ya, saya berharap kita masuk ke Zoom ini, kita ikut acara ini tidak sedang dalam keadaan beban berat atau membawa satu pergumulan tertentu ya Bapak Ibu ya. Kalaupun ada, kiranya materi ini boleh memberkati kita semua dan menguatkan kita. Bapak Ibu, kalau bicara tentang penderitaan atau pergumulan hidup, maka saya yakin kita semua pernah mengalaminya ya. Berat atau tidaknya sebuah penderitaan atau pergumulan itu kembali ke respon kita masing-masing. Kalau misalnya pergumulan A bagi saya itu biasa saja, bisa jadi bagi Bapak Ibu itu luar biasa. Jadi balik lagi ke respon kita masing-masing. Ya, kalau kita bicara lagi soal pergumulan hidup, Bapak Ibu pasti tiap hari kita berhadapan dengan pergumulan. Nah, apalagi kalau saya bawa kita ke masa pandemi sekarang ini. Ya, banyak orang yang melihat bahwa masa-masa mulai dari tahun yang lalu sampai awal tahun ini masih masa-masa bergumul, masa-masa yang berat. Di sekolah tempat saya mengajar, saya sering kali mendengar sharing baik dari kepala sekolah maupun dari orang tua sendiri betapa mereka itu mengalami masa-masa yang berat, yang sulit banget. Saya lihat dari sisi orang tua ya Bapak Ibu ya. Saya nggak tahu kalau di tempat atau di sekolah Bapak Ibu. Kalau di sekolah tempat saya mengajar, orang tua pertama mengeluhkan atau bergumul banget untuk mendampingi anak-anak dalam belajar. Ya, ada orang tua yang sampai stres banget gitu, karena dia mau menolong anaknya, tapi dia nggak ngerti materi pembelajarannya apa, ya. Apalagi kalau sudah kelas besar. Kalau mungkin kelas kecil, tapi ada juga loh orang tua, walaupun misalnya anaknya masih kelas kecil, dia juga bergumul untuk ngajarin anaknya. Dan ini menimbulkan satu pergumulan yang berat buat orang tua. Belum lagi kalau bicara soal ekonomi ya Bapak Ibu ya. Kita tahu bahwa kebanyakan orang tua murid kita, ya, terutama bagi kita yang mengajar di sekolah ya, banyak keluhan atau banyak hal yang dialami oleh orang tua berkaitan dengan keuangan. Ya, di sekolah kami sendiri pun banyak orang tua yang mengalami krisis ekonomi, Bapak Ibu, sampai di akhir tahun lalu, ya di semester pertama, kepala sekolah kami mengajak kami semua guru-guru untuk khusus berdoa buat orang tua, karena hampir 40% ya dari orang tua kami mengalami krisis keuangan. Lalu kalau kita bicara lagi soal pergumulan, dari sisi kita guru, tentunya masa pandemik ini menjadi satu masa yang penuh pergumulan tentunya. Pergumulan apa? Ya, khususnya kita mempersiapkan diri dalam mengajar secara online. Saya tahu, ya saya sendiri mengalami hal yang sama dengan mungkin sebagian dari Bapak Ibu guru, bagaimana menyesuaikan diri dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru. Yang dulu kita mengajar tatap muka, sekarang harus ngajar lewat online. Belum lagi ketika kita mengajar ya Bapak Ibu, bisa jadi di belakang layar kita anak-anak sedang tidur. Kita panggil, responnya lama, alasannya sinyal jelek kah, atau mic-nya bermasalah kah, dan seterusnya. Dan itu menjadi sebuah pergumulan batin ya tentunya buat kita guru. Belum lagi memakai aplikasi mengajar yang memang boleh dibilang itu baru buat kita. Lalu apalagi pergumulan kita yang lain? Ya, bukan rahasia lagi ya Bapak Ibu, bahwa ada sebagian sekolah mungkin ya yang menerapkan efisiensi dalam hal keuangan. Dan ini berpengaruh juga ke kita. Ya, mungkin sebelum pandemi gajinya sudah efisien, di masa pandemi gajinya makin efisien. Nah, pernah satu kali
adik ipar saya yang juga guru bercerita. Dia punya teman guru, dia mengajar di satu sekolah, kemudian dia punya teman yang adalah bukan guru tetap ya di sekolah tersebut. Tiba-tiba ditangkap oleh polisi karena dia menggunakan narkoba di tempat keramaian. Lalu selidik punya selidik, ternyata guru tersebut sengaja memperlihatkan diri memakai narkoba di tempat umum dengan tujuan supaya dia ditangkap. Karena dia sudah stres dengan hidupnya. Ya, dia sudah stres, gajinya dipotong banyak, kemudian dia harus mencukupkan kebutuhan keluarga karena dia sendiri yang jadi tulang punggung keuangan di rumah, dan dia pengen menghilangkan pergumulannya itu dengan cara ya udah saya masuk penjara aja, di penjara hidup saya dipelihara oleh negara, seperti itu pemikirannya. Dan pada akhirnya ya dia di PHK oleh sekolah tersebut. Belum lagi kita bergumul dengan ya menggunakan atau membuat video pembelajaran. Mungkin bagi guru-guru yang istilahnya masih muda, masih muda gitu ya, akan lebih mudah gitu untuk mengikuti tutorial, membuat video dan seterusnya. Tapi bagi kita yang sudah lama ini ya, sudah mendekati senior dan ada yang senior, itu sebuah pergumulan. Bagaimana kita bisa tetap menyampaikan materi tanpa mengurangi konten dengan satu video yang menarik buat anak-anak. Nah, ini pergumulan. Ini pergumulan kita. Lalu kalau kita bicara pergumulan dari sisi orang tua, guru, kita juga nggak bisa menghindari diri dari membahas anak-anak kita. Nah, para siswa kita apakah mengalami pergumulan di masa pandemi ini? Pasti, Bapak Ibu. Ya, para siswa tentu stres, ya, stres dengan belajar online, ya, stres dengan belajar online. Walaupun memang mungkin di awal-awal belajar online mereka tuh seneng. Kenapa? Karena mereka nggak perlu istilahnya mandi, kemudian nggak perlu sikat gigi, udah langsung belajar. Terus mereka bebas menggunakan gadget sambil dengerin penjelasan guru sambil main handphone tanpa ada yang melarang. Kalau dulu kan ya kalau ke sekolah mesti mandi, mesti bersih gitu, tidak boleh bawa handphone kalau di sekolah kami ya Bapak Ibu ya. Dan sekarang mereka semua bebas. Tapi lama-lama ternyata keadaan pandemik ini membuat mereka juga stres, ya, stres dan bergumul banget. Apalagi ketika mereka harus mengerjakan banyak tugas, ya, mengerjakan banyak tugas dari guru-guru. Saya nggak tahu kalau di sekolah Bapak Ibu ya, tapi di sekolah saya, tempat saya mengajar, memang ada pengurangan jadwal tatap muka. Tapi pada dampaknya adalah jumlah tatap muka yang dikurangi itu kemudian diubah dalam bentuk penugasan kepada murid-murid. Dan itu cukup membuat anak-anak, murid-murid, siswa-siswa merasa stres dan depresi. Belum lagi kalau bicara soal aktivitas di luar ya. Dulu mungkin mereka senang dengan bersosialisasi bersama dengan teman atau berolahraga, dan sekarang mereka harus di rumah saja. Bahkan ada murid saya yang bercerita, dia punya teman itu dari tahun lalu, yang awal pandemik sampai sekarang, tahun ini, orang tuanya tuh nggak bolehin dia sama sekali untuk keluar rumah. Ya, mengerikan ya, saking orang tuanya juga terlalu protektif dengan anak ini. Dan teman saya, anak murid saya ini kemudian merasa kasihan banget dengan temannya. Ya, itu cukup membuat mereka stres di masa pandemi ini. Belum lagi harus di rumah saja. Oke, kalau papa mamanya baik-baik saja di rumah. Tapi bagaimana kalau misalnya papa mamanya konflik dan si anak harus mendengar suara atau menyaksikan pertengkaran dari orang tua tersebut. Nah, ini pergumulan-pergumulan mereka. Belum lagi kalau kita melihat ya sekarang ini, kalau khusus konteks kami di Jakarta, ya penderitaan dan pergumulannya adalah banjir. Ya, beberapa orang teman saya guru, rumahnya harus kebanjiran. Ada satu teman saya itu dia udah positif COVID, kemudian minggu lalu
pas saat banjir tersebut, banjir juga masuk ke rumahnya sampai sepinggang, dan dia udah mulai terpuruk banget ya, udah dia stres dengan keadaan yang COVID dan kemudian banjir, semua barang-barang mereka habis dan seterusnya. Dan itu tentu sebuah pergumulan. Jadi lagi-lagi nggak ada hidup kita yang tidak pernah punya pergumulan. Nggak ada hidup yang nggak ada bergumulnya. Ya. Nah, Bapak Ibu, pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih respon kita terhadap pergumulan tersebut? Dan ini yang kemudian nanti kita akan refleksikan dari sikap Ayu. Sebelumnya, saya mau Bapak Ibu siapkan handphone. Kemudian, saya akan, semoga ini saya share, saya punya. Nah, apakah ini sudah terlihat, Miss Erli? Ini tuh yang kelihatan bukan wajahnya Miss. Oh, sorry. Gimana? Oh, sorry. Maaf. Saya belum terbiasa memakai ini. Oke. Bapak Ibu, mari siapkan handphone. Kita main sebentar. Coba klik www.menti.com dan ini kodenya 818250 dan 2. Coba Bapak Ibu tuliskan di respon tersebut, di kolomnya, kira-kira bagaimana respon Bapak Ibu ketika mengalami masalah atau pergumulan. Bisa 1 kata, bisa 2 kata. Silakan, kita pakai waktu 1 menit ya. Tinggal berapa menit lagi. Oke, segera ya Bapak Ibu ya. Kita mau lihat kira-kira respon mana nih yang paling banyak. Silakan, ini kodenya 81. Klik dulu www.menti.com. Terus nanti ada kodenya 818252. Oke, silakan Bapak Ibu. Belum ada nih yang ketik. Tegang, cari solusi. Berdoa. Lagi, apa respon yang biasa kita tunjukkan? Bersyukur. Wah, ada yang bersyukur juga ya. Bingung, cari solusi. Ternyata berdoa yang banyak. Bingung, tegang, bersyukur. Nah, baru 9 orang Bapak Ibu. Baru 9 yang mengisi. Berdoa, berharap, bersyukur, mencari solusi. Berefleksi. Oke. Oke, lagi. Baik, stop. Karena waktu kita terbatas. Ternyata dari semua respon yang muncul, ada 17 orang yang berespon, Bapak Ibu. Ternyata yang sering banget kita lakukan, yang paling banyak dilakukan oleh Bapak Ibu ketika mengalami masalah atau pergumulan, berdoa. Wah, luar biasa ya. Ini respon yang baik dan positif. Nah, oke, kita stop ya Bapak Ibu ya. Nah, ternyata, bentar. Oke, tadi kalau Bapak Ibu berespon bahwa kebanyakan ketika bergumul atau bermasalah itu berdoa, itu baik sekali. Tetapi saya akan membahas atau membagikan beberapa respon secara umum yang biasa dilakukan oleh orang-orang ketika bergumul atau bermasalah. Nah, respon yang pertama adalah, sorry Bapak Ibu, ini apa? Stres. Ya, sorry. Ini apa ini? Oke. Ya, stres. Stres ini sebenarnya sebuah reaksi yang normal. Ya, menurut teman saya psikolog, bukan psikolog, ya konselor sekolah bilang bahwa stres itu sebenarnya normal. Ya, itu reaksi terhadap diri kita terhadap sebuah tekanan. Ya, entah
Kalau kita mengalami pergumulan, pasti kita kepikiran, kemudian kita mulai nggak bisa kepikiran terus dengan masalah itu. Tapi yang berbahaya adalah ketika memang kita udah nggak bisa tidur, kemudian kita udah nggak berselera makan, kemudian kita sakit. Nah, itu yang perlu ditolong. Nah, lalu respon yang berikutnya tentu ada juga yang mengabaikan. Nah, mengabaikan di sini, Bapak Ibu, kayak menganggap masalah itu tidak ada. Ya, menganggap masalah itu tidak ada. Seolah-olah ya sudah, saya memang bersalah, tapi seolah-olah diabaikan. Dan berusaha untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang lain yang memang mencoba supaya dia nggak ingat masalahnya. Nah, permasalahan berikutnya ketika sebuah pergumulan atau permasalahan itu diabaikan, ya suatu saat nanti permasalahan itu bisa meledak dan itu bisa menjadi semakin besar. Lalu ada juga yang mengalihkan dengan banyak aktivitas. Ya oke lah kalau misalnya aktivitasnya positif, kayak misalnya berolahraga gitu, itu sehat ya. Tapi kalau misalnya aktivitasnya sesuatu yang negatif, kayak misalnya memakai barang terlarang itu narkoba atau hal-hal yang lain, itu kan bisa merusak diri, dan itu bukan kemudian tidak membuat masalah itu makin selesai, tapi malah makin besar. Atau seperti respon Bapak Ibu tadi, mendekatkan diri kepada Tuhan dengan berdoa atau berefleksi. Tadi ada yang menjawab berefleksi. Nah, semua respon ini tentu respon yang baik. Semua respon ini tentu respon yang positif. Nah, bagaimana seharusnya respon itu? Teman-teman, Bapak Ibu semua, ada seorang psikolog namanya Viktor Frank. Dia ini adalah seorang tawanan di kamp konsentrasi Jerman ya pada masa pemerintahan Hitler. Lalu dia mengamati bahwa di kamp konsentrasi tersebut ada banyak sekali orang yang disiksa, ada banyak orang yang kemudian diteror dan dibunuh secara kejam. Sementara dia sendiri mengalami penderitaan baik fisik maupun emosional karena keluarganya banyak dibunuh di kamp konsentrasi ini. Nah, tapi ada sesuatu hal yang menarik buat Frank dalam pengamatannya ini, bahwa tahanan-tahanan yang menunjukkan sikap tabah dan mampu bertahan itu adalah mereka yang berhasil mengembangkan dalam diri mereka harapan-harapan atau hope, di mana akan tiba saat pembebasan dan mereka dapat bertemu dengan anggota keluarga. Jadi tahanan-tahanan yang istilah kata mereka itu punya harapan ke depan bahwa mereka akan bertemu dengan anggota keluarga mereka, itulah kemudian yang bertahan hidup. Nah, itu hasil pengamatan dari Frank ini. Dan orang yang bertahan adalah orang yang memiliki harapan. Nah, Ibrani pasal 6 ayat 19 berkata bahwa pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Ya, Bapak Ibu memang betul ya, namanya pengharapan itu membuat kita itu bisa bertahan menghadapi banyak pergumulan atau permasalahan dalam hidup kita. Saat pengharapan itu sudah tidak ada, maka saat itulah manusia atau kita sendiri melakukan tindakan-tindakan yang merugikan diri sendiri atau malah berdosa di hadapan Tuhan. Nah, dan tidak jarang kita mendengar bahwa ada orang-orang yang kemudian melakukan tindakan kayak bunuh diri oleh karena mereka tidak punya harapan ya di dalam hidup mereka. Nah, lalu pengharapan yang seperti apa yang kita miliki? Tentu bukan sebuah pengharapan yang kosong atau pengharapan yang sia-sia. Namun sebagai orang percaya, pengharapan kita itu muncul dari suatu tindakan pengenalan kita akan Allah yang benar di dalam Yesus Kristus. Jikalau kita tidak memiliki pengharapan di dalam Yesus atau tidak mengenal Yesus di dalam diri kita sebagai Allah, Tuhan dan Juru Selamat dalam diri kita yang merancang sesuatu yang baik bagi hidup kita, maka kita nggak akan punya dasar yang kuat mengapa kita berharap. Ya, apa yang menjadi kekuatan kita dalam pengharapan tersebut. Nah, Bapak Ibu, jika kita kembali ke kisah Ayub, maka ada beberapa respon yang saya lihat. Ini dari sikap Ayub terhadap penderitaannya. Yang pertama,
Ayub tetap tenang dan tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang tidak patut. Saya pikir ini satu teladan yang baik tentu. Bagaimana Ayub saat dia ditimpa oleh pergumulan hidup yang berat. Bahkan tadi kita dengar bagaimana sebenarnya pergumulan itu bukan disebabkan oleh tindakan kebodohan dia atau keberdosaan dia, tetapi di sisi lain di saat itu dia tetap tenang dan tidak menuduh Allah berbuat yang tidak patut. Luar biasa ya, tidak menuduh Allah. Bisa aja dong dia punya alasan misalnya, oh ya Tuhan saya kan sudah saleh, harusnya kan saya nggak mengalami pergumulan ini, tapi kok saya kena pergumulan ini. Tapi lagi-lagi firman Tuhan mencatat bahwa dia tidak menuduh Allah berbuat yang tidak patut. Lalu yang kedua, ya, bahwa Ayub menyadari di balik semua penderitaan yang dia alami, ada rencana Allah yang besar yang akan membentuk dirinya. Dan tadi Ibu Gea juga udah menjelaskan banyak soal itu. Tentu lagi-lagi respon Ayub ini muncul dari sebuah sikap pengenalan yang benar akan Allah. Dan yang ketiga, dia juga tahu bahwa lewat penderitaan itu dia makin mengenal Allah dalam hidupnya. Dan kita bisa lihat juga di dalam Ayub 42 ayat 5. Ya. Dan dengan satu pengakuan di akhir bahwa menurut dia dulu hanya dari kata orang saja saya mendengar tentang Engkau, tapi sekarang saya melihat dan menyaksikan sendiri. Nah, Bapak Ibu, apa sih pembelajaran yang saya bawanya praktis ya Bapak Ibu? Pembelajaran praktis yang kita bisa dapat dari Ayub ini. Saya sebut dalam 3M. M yang pertama, miliki sikap yang tenang. Nah, memang ini gak gampang ya untuk tenang saat sedang punya pergumulan. Bukan tenang dalam pengertian tidur atau pasif ya, tapi lebih kepada sikap hati kita ya, sikap hati kita. Karena dengan ketenangan yang kita miliki sebenarnya Bapak Ibu kita bisa berefleksi. Kira-kira pergumulan ini karena apa? Penyebabnya apa? Apa yang perlu saya pelajari dari pergumulan yang saya alami ini? Jadi dengan tenang dan berdiam diri seperti itu. Nah, pikiran yang tenang itu tentu butuh yang namanya pembiasaan. Tidak muncul begitu saja. Apalagi kalau khususnya ya yang punya mungkin nggak membedakan ya Bapak Ibu, nggak maksud membedakan. Misalnya nih ada orang yang tipe kepribadiannya kolerik, itu agak susah gitu ya untuk berpikir tenang. Pasti di otaknya itu semua solusi. Kenapa? Tapi mari kita belajar dari Ayub ketika dia mengalami pergumulan, respon pertama dia adalah dia tenang, ya, dia tenang. Salah satu yang membuat kita bisa menghadapi stres itu adalah dengan menemukan penyebab pergumulan kita atau penyebab dari masalah yang kita alami, dan menemukan penyebab itu pun kita dapat ketika kita sudah memiliki ketenangan, ya, tenang dalam menghadapi penderitaan tersebut. Lalu M yang kedua, miliki pengharapan bahwa di balik penderitaan atau pergumulan hidup kita ada rencana Allah yang besar, ya, di balik pergumulan kita. Dan tentu ini juga kita ini namanya harapan ya, hope yang kita kembangkan di dalam diri kita. Bahwa kelak setelah kita melewati pergumulan yang sulit, yang mungkin kita hadapi dengan air mata, kelak ada permata yang pada akhirnya kita dapatkan daripada Tuhan. Lalu bagian yang ketiga, meminta bantuan atau berbagi perasaan dengan sahabat atau orang yang dapat dipercaya. Bapak Ibu, saya mengambil refleksi ini dari sahabat-sahabat Ayub sebenarnya. Sebelum di pasal yang kedua, ada satu bagian bagi saya itu menarik banget. Bagaimana para sahabat Ayub ini datang dari jauh, kemudian mereka mendengar Ayub menderita, dan ketika mereka datang, mereka hanya duduk diam bersama dengan Ayub 7 hari 7 malam. Alkitab mencatat seperti itu. 7 hari 7 malam. Tanpa berkata-kata. Walaupun sesudah itu mereka kemudian menghakimi Ayub dengan banyak argumen-argumen filosofis ya tentang penderitaan. Dan saya pikir ini juga menjadi satu hal yang praktis sebenarnya yang kita bisa terapkan ketika kita memang memiliki satu pergumulan. Carilah
orang-orang yang memang kita bisa percayai, orang-orang mungkin kita punya circle tersendiri di dalam persahabatan kita, dan kita yakin orang-orang tersebut adalah orang-orang yang bisa mendengar, minimal mendengar, ya, mendengar semua curahan hati kita, mendengar semua pergumulan kita, dan kita bisa ajak untuk berdoa. Hal yang sama juga bisa kita lakukan ke murid kita, ya. Mungkin dari sisi, kalau ini kan dari sisi kita yang menderita, kemudian kita mau berbagi ke orang lain. Tapi mungkin di murid kita, kita menjadi orang yang menjadi tempat, dalam tanda petik, tempat sampah jiwa mereka. Jadi ketika mereka sedang merasa stres dengan banyak pergumulan HBL, PJJ, ataupun di rumah dengan orang tua, kita bisa menjadi orang-orang yang terpercaya, yang minimal bisa menjadi pendengar yang baik buat mereka. Ya, terakhir saya mau bilang selamat bertumbuh di dalam hope kepada Tuhan. Tidak mudah memang Bapak Ibu, tidak mudah untuk mengembangkan ini, bertumbuh di dalam pengharapan kita kepada Tuhan, tapi kita tahu satu hal bahwa kita nggak sendiri. Ada Allah, ada Yesus yang selalu bersama dengan kita, ada Yesus yang tidak pernah meninggalkan kita di dalam pergumulan ini. Mari kita terus berharap dan kita terus bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Miss Novi untuk sharingnya kepada kita semua. Ya, Bapak Ibu semua, kita agak terlambat sedikit, 6 menit dari jadwal kita seharusnya. Setelah ini kita akan ada book review, waktunya 20 menit. Jadi di sini Pak Ishak sudah standby juga. Saya add spotlight saja Pak Ishak bersama dengan saya. Kemudian Miss Novi, saya remove dulu spotlight-nya. Ya, Pak Ishak punya waktu sampai, sekarang jadi 15.07. Pak Ishak punya waktu sampai 3.27 untuk bisa presentasi. Saya siapkan PowerPoint-nya dulu. Nggak perlu sekarang dulu PowerPoint-nya. Saya ngomong dulu. Saya minta tolong teman-teman, buka dong itu kamera Anda semua. Saya nggak tahu apakah Anda ada di situ atau enggak itu. Thank you. Terima kasih semua. Iya. Oke. Supaya bisa kelihatan lah, yang teman-teman yang lain juga bisa tahu. Iya. Hampir semua. Ada yang ditinggal kelihatannya. Lah Bapak Ibu, setiap orang punya caranya sendiri untuk self-care ya, memperhatikan dirinya sendiri ketika dia merasa dalam tekanan, dalam stres. Salah satunya adalah membaca bacaan-bacaan yang ringan. Silakan Bu Erlita. Gitu kan? Nah, ACSI sebenarnya punya buku ini, bukan ini, yang di atas ya ini. Bunga-bunga dari Tuhan. Saya nggak tahu Anda sudah pernah melihat dan membacanya dan memilikinya enggak. Masa sih 26.000 aja nggak punya duit begitu ya. Nah ini sebenarnya ditulis oleh Marlene Lefevre, seorang penulis dan mentor saya, trainer, guru sekolah minggu, educator gitu ya. Dan buku ini muncul ketika dia menerima beberapa surat dari mantan anak sekolah minggunya setelah puluhan tahun berpisah. Dan anak-anak sekolah minggunya ini sudah punya anak sendiri, membesarkan anak sendiri, dan mereka akhirnya sering menulis surat, dulu pakai surat ya, lalu menulis email untuk menguatkan si Marlene pada masa tuanya. Nah, di dalam buku ini ada banyak cerita-cerita pendek yang sangat menguatkan kita sebagai pendidik, walaupun konteksnya guru sekolah minggu, tetapi sebenarnya ini juga berlaku untuk orang tua, berlaku untuk pendidik. Jadi salah satu cara saya untuk bisa lepas dari stres atau mereduce, meminimalisir ya, atau menurunkan stres itu adalah dengan membaca buku-buku yang ringan. Sebenarnya ACSI tidak jual, tapi saya punya buku kecil yang namanya Christian Jokes gitu ya, guyonan-guyonan Kristen.
Jadi saya suka baca buku-buku yang seperti itu sambil menikmati. Kalau Anda nggak punya lagi ya Cak Lontong juga aja cari di YouTube gitu kan. Itu juga membuat Anda bisa rilis dari stres. Oke. Nah, Marlin ini sebenarnya penulis beberapa buku. Next. Nah, salah satu buku yang lain sebenarnya ini tidak ditulis langsung oleh Marlin, tetapi ini dikepalai proyeknya oleh Marlin karena ini melibatkan sebenarnya 13 bahasa dan penggunaan di 13 negara, sudah lebih dari 10 juta anak yang menggunakan ini. Ini adalah hasil karya Marlin, dia yang punya ide, dia yang bikin polanya, bikin modelnya, dan ini ditulis, dan ini dalam bahasa Indonesia. Yang tadi itu juga bahasa Indonesia, ini dalam bahasa Indonesia. Itu ya. Ini adalah pendidikan karakter untuk anak berisiko. Sekali lagi bisa dipakai di sekolah, di gereja, dan di rumah tangga untuk orang tua. Sekarang ini orang tua butuh banyak materi untuk anak-anaknya. Berikutnya ini dilanjutkan dengan seri pendidikan karakter untuk remaja berisiko. Kalau tadi 4 buku, ini cuma 2 buku karena dijadikan 1 4 itu. Makanya harganya lebih mahal. Tapi kalau di total semua jadi lebih murah. Berikutnya, ini juga tulisan Marlin, Creative Teaching Methods. ECSI memberikan diskon, dan ini harga lebih murah daripada harga Amazon.com, belum lagi dihitung dengan biaya kirim, biaya pajak yang resmi maupun pajak siluman juga ya. Creative Teaching Methods ini buku wajibnya guru, baik itu guru sekolah minggu maupun guru sekolah, dan sekarang menjadi buku wajibnya orang tua sebenarnya. Berikutnya, dia juga tulis Learning Styles. Ada kesulitan belajar di antara anak-anak bukan karena dia yang abnormal, bukan, tapi karena gurunya yang abnormal, tidak mengerti learning styles. Karena itu guru harus mengerti learning styles dari anak-anak, lalu mencocokkannya dengan teaching styles. Marlin tidak menulis teaching styles, tapi sebenarnya ada penelitian-penelitian tentang teaching styles. Itu harus dicocokkan dengan learning styles. Oke, itu bukan tentang stres, itu hanya beberapa tulisan Marlin Leviver. Oke, berikutnya hal lain kalau kita stres selain baca yang ringan-ringan, tentunya kita kembali kepada buku-buku devotional, reflectional. Nah, ini adalah salah satu buku devotional dalam bahasa Inggris yang bisa kita pakai setiap pagi. Dan berikutnya juga yang satunya ini adalah 365, tidak ada tanggalnya, devotional untuk 1 tahun. Nah, saya pribadi sebenarnya dalam 1 hari itu menggunakan 3 macam devotional, tetapi online ya. Karena yang printed ini sudah habis. Saya udah baca semua, tunggu beberapa tahun lagi saya akan baca ulang lagi, begitu kan? Punya Blackaby dan lain-lain. Nah, saya pakai yang online sekarang, yang digital. Oke, jadi kita kembali kepada Tuhan dan dibimbing untuk fokus kepada Tuhan. Nah, semoga ini bisa menolong Anda selain merenungkan firman Tuhan, belajar dari Ayub, bisa juga kita lewat buku, dan ECSI berusaha untuk menyediakan apa yang dibutuhkan untuk kita semua. Oke, jadi semoga buku-buku ini bisa membantu, dan sebagai pendidik kita harus membiasakan untuk melengkapi diri dengan literasi, dengan buku-buku yang bagus. Makin ke sini makin sedikit sebenarnya buku bagus yang bisa kita nikmati, apalagi zaman kayak begini, begitu kan? Zaman pandemi. Nah, semoga bisa memberkati ya. Saya tinggal nantang saja para pembicara yang perempuan atau yang wanita-wanita tadi yang dipakai Tuhan, kapan membahas gaya pria di dalam mendampingi orang yang kena stres gitu kan, dibandingkan dengan gaya perempuan. Karena itu akan menimbulkan lebih stres lagi buat laki khususnya. Kalau perempuan mungkin nggak stres, didiemi ya, dia lari begitu ya. Tapi kalau laki
diomelin terus, banyak ngomong. Nah, sebenarnya dekat rumah saya ini nggak sampai 10 menit ada mall. Kapan hari ada pria yang memang juga sudah stres gitu kan, lompat dari lantai 5. Oke, lompat dari lantai 5 itu. Anaknya sama istrinya ditinggal. Anaknya belum umur 5 tahun bahkan. Oke, jadi tolong ini perlu, saya pikir itu perlu lain kali. Mungkin tinjauan dari sisi psikologi juga nggak masalah ya, begitu. Jadi beda coping with stress atau coping overcoming stress itu beda laki sama perempuan. Nah, semoga sebenarnya perempuan juga ada apa namanya, ada grup-grup kecil yang bermunculan secara digital yang menjadi apa ya, sebuah wadah untuk saling berdiskusi, saling menguatkan, saling mengembangkan diri, saling empowering. Tapi yang laki saya belum lihat, saya baru komunikasi, tapi karena saya harus presentasi, komunikasi saya putus. Di Australia ada orang-orang tua, orang Indonesia ya yang migrasi ke sana, mereka juga kepingin membentuk grup kecil gitu ya, untuk mereka mengatasi stres di zaman ini. Jadi stres itu bukan unik milik guru, milik semua orang. Tinggal gimana kita punya mekanisme bisa mengatasi stres, sehingga malam itu kortisol tidak tinggi, tapi melatonin yang keluar, sehingga bisa tidur nyenyak sampai pagi. Oke, saya kembalikan ke Miss Erlita, silakan. Terima kasih Pak Ishak untuk penjelasan buku-bukunya, juga untuk ide-idenya yang diberikan kepada saya dalam hal ini, karena saya yang pilih topik biasanya. Terima kasih. Jadi ya, ide yang cukup baik sih Pak. Jadi nanti berikutnya saya bisa jadwalkan untuk ada ide-ide, ada topik-topik itu di dalam acara After Lunch. Masih ada sekitar 3 After Lunch lagi di tahun ini yang belum bertopik gitu. Jadi nanti bisa ditambahkan di sana. Terima kasih Pak. Baik, seperti yang tadi saya sudah sampaikan di awal ketika saya membacakan rundown, setelah foto kita akan mengundi satu orang yang beruntung hari ini yang sudah mengikuti acara After Lunch. Nah, adapun hadiah atau door prize yang akan kami berikan hari ini adalah sebuah buku Bunga-Bunga dari Tuhan. Jadi kepada pemenangnya nanti kami akan mengirimkan buku itu ke alamat. Jadi saya akan menghubungi, atau ada rekan saya akan menghubungi Anda kalau Anda menang, kemudian menanyakan alamat kirimnya kemana, gitu ya. Saya share screen dulu. Saya sudah siapkan wheel-nya. Oke, saya akan klik untuk ambil satu peserta yang beruntung hari ini. Baik, ada Ibu Lydia Puspa Indri Pramutika. Ibu Lydianya ada? Kalau ada, bisa bersuara, Ibu? Ada, Bu. Oh, ada? Iya. Ya, baik. Kalau begitu, selamat Ibu Lydia. Sudah memenangkan door prize kita hari ini, sebuah buku Bunga-Bunga dari Tuhan. Ya, Bapak Ibu, kita akan akhiri saja, karena memang sudah tidak ada pertanyaan lagi. Kita akan tutup acara ini. Sekali lagi terima kasih sudah hadir bersama-sama dengan kami. Terima kasih sudah belajar bersama-sama. Memang hari ini, memang materi hari ini sengaja kami pilih, atau saya pilih, karena saya ingin materi hari ini itu sebenarnya menjadi penguatan untuk kita semua, gitu ya. Saya berharap semua materi yang diberikan ini bisa jadi penguatan. Tadi yang pertama dari Miss Gia kita belajar bahwa ya namanya penderitaan itu ya memang juga dari Tuhan. Tuhan yang mengizinkan penderitaan itu ada, gitu ya. Jadi ya bukan salahnya kita juga. Ada sih penderitaan yang terjadi karena salahnya kita, tetapi ada beberapa penderitaan itu yang ya bukan salah kita, yaitu memang karena Tuhan yang izinkan itu terjadi, gitu ya. Kemudian di sesi kedua bersama Miss Novi kita juga belajar bahwa ya kita tuh punya harapan. Ada banyak hal yang sebenarnya bisa kita lakukan ketika kita menghadapi permasalahan. Kita tuh nggak sendirian loh, manusia ini diciptakan sebagai makhluk sosial, jadi kita ada orang lain, kita memang hidup bersama dengan orang lain. Jadi salah satunya yang saya ingat banget itu adalah dengan mencari teman, gitu ya. Kita cerita sama teman yang kira-kira bisa dipercaya untuk mendengarkan masalah kita dan berbagi masalah kita. Jadi memang berbicara itu memang kayak apa ya, itu adalah trademarknya wanita, gitu ya. Saya sama teman-teman saya suka bersanda,
Ya kalau kita ini ngobrol itu memang karena wanita ini sukanya ngobrol gitu ya. Kalau nggak ngobrol tuh nggak enak. Padahal cuma hanya untuk menceritakan, nggak ada solusinya juga ada apa-apa. Pokoknya dibagikan saja dulu gitu. Ketika itu sudah dibagikan maka kadang tuh merasa lega gitu ya. Untuk menyimpulkan acara kita hari ini, saya tadi itu benar-benar sangat apa ya? Bukan terhenyak enggak sih. Tapi saya ada satu ayat yang begitu menangkap mata saya, yaitu Ayub 2 ayat 10. Bukan hanya yang baik yang datang dari Allah, tetapi juga yang buruk. Artinya Allah yang baik, yang tadinya kita bilang baik itu, ternyata dia bisa kasih apapun gitu. Tapi ketika dia memberikan yang buruk, bukan berarti lalu dia menghukum kita atau dia tidak mengasihi kita. Apapun yang diberikan Allah, baik dan buruk, kita juga tahu bahwa itu adalah yang terbaik yang sudah Allah siapkan bagi kita. Jadi Bapak Ibu, kondisi kita memang masih sulit, sama-sama capeknya gitu ya. Saya sendiri saya WFH 2 minggu. Hari ini saja saya ke kantor karena ada acara after lunch ini. Setelah ini saya pulang lagi, besok saya masih di rumah. Nah, tapi saya pikir apapun kondisinya, apapun yang terjadi di lingkungan Anda, karena kan di Jakarta juga merasakan banjir ya, mungkin tempat lain ada yang kena gunung meletus misalnya, ada rekan-rekan saya di Jogja itu Merapi itu mulai abunya ada sedikit-sedikit, tapi ya itu tetap berbahaya, udah kena pandemi, masih kena bencana alam, ya ini Indonesia. Tapi bukan berarti orang-orang Kristennya berhenti berharap, bukan berarti orang-orang Kristennya lalu jatuh dan terpuruk. Gitu. Yang penting adalah kita tetap punya pengharapan, kita tetap punya iman, karena kita punya Tuhan yang lebih luar biasa dari segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami punya Allah yang seperti Engkau. Kami boleh kenal Allah seperti Engkau. Kami boleh memanggil Engkau Bapa. Dan saat ini Tuhan kami mau berdoa untuk setiap dari kami yang hadir dalam acara After Lunch ini, ketika kami, mungkin setiap dari kami punya pergumulan masing-masing, setiap dari kami punya permasalahan, tapi hari ini kami bersyukur karena kami diingatkan lagi bahwa kami tetap punya pengharapan di dalam Tuhan. Dan ketika kami berharap di dalam Tuhan, maka semuanya akan baik-baik saja. Semuanya akan bisa kami lalui karena Tuhan berjalan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau terus memberi kami kekuatan ketika kami harus kembali pada aktivitas kami sebagai guru, sebagai orang tua, sebagai dosen, sebagai apapun tugas kami yang sudah Tuhan percayakan pada kami, kiranya kami boleh tetap kuat, kami boleh tetap bertekun dengan panggilan kami, dan kami juga bisa menjadi berkat untuk rekan-rekan yang ada di sekitar kami, karena kami memancarkan harapan. Kami memancarkan pengharapan itu lewat diri kami kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan perjalanan kami mau serahkan sisa hari ini ke dalam tangan-Mu, kiranya Tuhan yang berkaya lewat kami, dan juga Tuhan yang menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami mengucap syukur. Amin.